ada dua ajaran Islam, bahkan dua ibadah besar dalam ajaran Islam. Disebutkan dalam Al-Quran, juga disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW. Yang pertama, amalan yang sifatnya sosial. Amalan yang sifatnya sosial ini adalah sedekah. Dan yang kedua, amalan yang sifatnya vertikal, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua amalan ini sebagai representasi dari ayat yang berbunyi turibat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu akan tenang, tidak ditimpa musibah, tidak ditimpa oleh kezaliman dari orang lain kalau dia mampu memperkuat dua ikatan. Ikatan pertama, ikatan vertikal kepada Allah, hablum minallah, dan yang kedua, hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, kembali lagi pada program Jejak Islam. Jejak Islam kali ini akan membahas tentang sedekah pembersih harta dan zikir penenang jiwa. Sedekah dan zikir, kedua konsep ini memiliki nilai spiritual yang tinggi dan memberikan arah yang jelas dalam menjalani kehidupan. Sedekah mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Sedangkan zikir, sebuah proses spiritual yang menambah kedekatan kita kepada Allah dan menenangkan jiwa bagi umat manusia. Perjalanan jejak Islam kali ini akan mencari makna sedekah dan zikir lebih mendalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Iya, Pak, ini mengenai sedekah ya. Ya. Iya, sedekah itu dikatakan bahwa pembersih harta. Ya. Kira-kira menurut Bapak apa itu sedekah? Ya. Kalau sedekah itu adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang secara ikhlas pada orang lain. Oke, secara ikhlas kepada orang lain, Ya. itu yang menjadi intinya. Ya. Nah, Pak, konsep sedekah yang dijalankan di daerah ini seperti apa kalau menurut Bapak? Ya. Sebenarnya kalau kita di Badan Amil Zakat itu lebih fokus kepada zakat. Zakat. Ya, zakat. Jadi katakan di dalam Al-Quran itu bahwa zakat itu adalah sebagai pembersih harta. Nah, konsep yang diberikan di sini yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Gorontalo adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan juga di dalam Al-Quran, bahwa kewajiban seorang Muslim itu adalah memberikan zakatnya. Oh, iya. Pak, terkait dengan pengelolaan zakat,
atau sedekah Ya. yang ada di daerah. Kira-kira misalnya kalau untuk pengumpulan dan penyalurannya seperti apa yang dijalankan? Ya, jadi alhamdulillah untuk kita Basnas Kabupaten Gorontalo dalam hal pengumpulan itu kita sekarang ini masih dalam 90% terkumpul itu dari ASN. Nah, kita berupaya juga untuk masyarakat umum, pengusaha dan juga para profesi. Kemudian di dalam pengelolaannya kita menyalurkan kepada mustahik yang masuk dalam golongan 8 asnaf itu. Iya Pak, kira-kira 8 golongan yang Bapak sebutkan tadi apa bisa dirinci? Ya. Jadi asnaf yang sebagaimana diatur dalam Al-Quran itu ada 8 penerima. Pertama fakir. Fakir itu adalah orang yang benar-benar dia tidak punya penghasilan dan tidak punya pekerjaan dan tidak punya kemampuan untuk bekerja. Kemudian miskin. Nah, miskin ini adalah orang yang dia punya penghasilan tapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Dan yang ketiga adalah amilin, pengelola zakat itu sendiri. Kemudian ada gorimin. Nah, gorimin ini adalah orang yang hartanya sudah habis, kemudian dia jatuh miskin, hartanya digunakan untuk perjuangan karena agama. Kemudian ada orang yang benar-benar dilunakkan hatinya, mu'allafatul qulubuhum, orang-orang yang sudah dilunakkan hatinya untuk percaya dan meyakini bahwa Islam itu adalah agamanya. Kemudian ada yang namanya fisabilillah. Nah, orang yang berjuang di dalam agama, kemudian dia juga kehabisan bekal. Dan yang terakhir adalah orang yang melakukan perjalanan atau ibnu sabil. Nah, inilah 8 golongan yang akan kita salurkan sesuai dengan syariat Islam. Kebiasaan sedekah mulai dibangun sejak dini oleh guru di SMP Negeri 1 Telaga. Bekerja sama dengan Basnas setempat sebelum memulai pelajaran, siswa-siswi diajarkan bersedekah seikhlasnya. Untuk program sedekah di SMP 1 Telaga itu dikenal dengan Jumat Berkah. Jadi sudah dilaksanakan sudah sejak bertahun-tahun kemarin. Untuk program Jumat Berkah itu merupakan program kesiswaan SMP Negeri 1 Telaga. Jadi kegiatan ini berjalan setiap minggu dan untuk peruntukannya yaitu untuk pengembangan semua kegiatan sosial yang ada di SMP 1 Telaga. Jadi tujuannya yaitu untuk membelajarkan kepada anak untuk bagaimana memberikan sedekah dari harta yang mereka miliki dan sebagai pembelajaran kontekstual juga kepada anak, insya Allah ke depan jadi orang-orang yang dermawan. Sedekah tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang kaya raya. Bersedekah juga tidak harus menunggu kita dianugerahi rezeki berlimpah dari ilahi. Tetapi sedekah sebuah keharusan. Karena sejatinya ada hak orang lain di setiap harta kita. Selain itu dengan bersedekah, zakat, dan infak akan menyucikan harta kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Manfaat bersedekah lainnya akan membentuk pribadi kita menjadi lebih baik dan menumbuhkan rasa empati kepada sesama. Bahkan, Allah menjamin harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, melainkan akan dilipat gandakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saya ini seorang PNS. Hal yang mustahil, saya bisa membuat gedung walet yang 3 tingkat. Dari mana itu? Gaji saya, 1/3 itu saya sedekahkan. Saya tidak berharap apa-apa. Tapi 2-3 tahun ini sudah mulai, hasilnya itu mulai saya rasakan. Gaji itu 1/3 saya sedekahkan. Jadi berkat sedekah itu ternyata Allah janjikan itu bahwa semakin banyak yang kita keluarkan, lebih dari itu yang kita dapatkan. Buktinya saya 3 tahun ini sudah, alhamdulillah sudah santai dari hasil sarang burung walet. Jadi saya sudah masuk dalam, kalau di kota itu saya sudah masuk dalam asosiasi pengusaha burung walet. Jadi mustahil seorang guru bisa membangun sarang burung walet. Hanya sedekah, saya semua pasrah, gaji saya itu 1/3 saya ambil saja. Jadi itu pengalaman pribadi saya, ternyata sedekah itu tidak akan mengurangi kita orang punya harta. Saya pernah ada di satu posisi di mana saya juga di situ perlu sesuatu, perlu uang, tapi juga ada satu teman saya yang juga jauh lebih membutuhkan. Dan di situ saya berbagi uang saya sedikit kepada beliau, walaupun di situ juga saya merasa bahwa uang itu juga penting buat saya. Tapi karena saya merasa akan ada lagi yang lebih baik dan Allah akan menggantikannya lebih baik lagi, jadi saya bersedekah kepada beliau sedikit dari separuh uang saya. Tapi Masya Allah, keajaiban Allah itu luar biasa. Di mana di satu titik, di saat saya lagi membutuhkan dan saya tidak mempunyai uang sama sekali, ada seseorang yang datang memberikan uang itu kepada saya. Dan dari situ saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada Allah karena ternyata keajaiban dari bersedekah itu memang ada dan itu nyata bagi saya. Seiring berjalannya waktu, manusia akan dihadapkan berbagai problem kehidupan. Ada yang bersifat sosial, dan ada pula yang bersifat medis. Satu dari sekian banyak solusi yang ditawarkan Islam adalah zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk senantiasa mengingatnya atau zikrullah. Zikir adalah mengingat dan memuji Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Dalam praktiknya, zikir bisa diucapkan dalam hati dan bisa juga dilafazkan atau dilantunkan. Begitupun pelaksanaannya, bisa berzikir sendiri dan bisa dilakukan secara bersamaan atau berkelompok. Perintah zikir banyak didapati dalam Al-Quran, seperti pada surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu zikrullah zikran katsiran, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya.
Selaras dengan Al-Quran, perintah zikir juga disampaikan baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi bersabda, "Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah." Keutamaan zikir tidak terbilang jumlahnya. Pada hakikatnya, mengingat kepada Allah tidak hanya memperoleh pahala yang besar dan menghapus dosa. Dalam beberapa penelitian disebutkan, zikrullah dapat membantu mengaktifkan saraf-saraf otak yang muaranya mampu menenangkan jiwa manusia. Apa pentingnya hablum minallah? Hablum minallah pentingnya adalah memperkuat kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah melalui zikir. Zikir ini adalah fase bagaimana manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, sebutlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan jumlah yang begitu banyak. Fadhkuruni adzkurukum. Jika kamu mengingat aku, kata Allah, maka aku akan mengingat kalian. Jadi kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, fasilitasnya sudah disediakan oleh Allah. Desain spiritualnya pun sudah dibentuk oleh Allah. Tinggal bagaimana kemudian zikir itu membekas dalam diri kita ketika kita mengatakan Allah, ketika kita mengatakan subhanallah, tidak cukup di lisan, tapi harus dia singgah dalam hati, sehingga implementasinya harus dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Banyaknya fadilah berzikir menggerakkan tokoh-tokoh agama membentuk majelis-majelis zikir di Provinsi Gorontalo. Setiap majelis zikir menerapkan ketentuan dan panduan zikir dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Ada majelis yang materi zikirnya memperbanyak bacaan Asmaul Husna, dan ada pula materi zikirnya berupa ratib Al-Hadad. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai ahli zikir. Bentuk kecintaan kepada mereka yang gemar berzikir akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan, mereka yang ingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Zikir bisa menjadi sarana manusia yang efektif untuk menyelesaikan problematika kehidupan. Tidak sedikit majelis zikir menjadikan zikir sebagai media pengobatan. Dengan seringnya berzikir, kecintaan Allah terhadap manusia semakin besar. Sehingga doa meminta penyelesaian masalah, seperti meminta kesembuhan dari penyakit dan permohonan lainnya, sangat mudah dikabulkan oleh Sang Pencipta. Saya sadar luar biasa zikir ini. Kenapa luar biasa? Ibaratnya kita maklumi, namanya kita beribadah, apalagi kita sholat, rata-rata itu tidak usul. Cuma dengan alhamdulillah dengan adanya kegiatan zikir sudah mulai menghidupkan kalbu kita. Insya Allah di setiap kita melaksanakan ibadah, kita sudah dengan khusyuk. Itu satu. Kedua, dengan zikir ini juga pula ada fase kita untuk fase membantu orang dengan cara-cara pengobatan terapi. Ada beberapa waktu yang sangat dianjurkan melaksanakan zikir, yaitu di pagi dan petang hari, atau dikenal dengan zikir pagi dan zikir petang.
Zikir di pagi dan petang hari juga selaras dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malam hari juga merupakan salah satu waktu yang afdol untuk mengingat Allah. Adapun waktunya, ya waktunya ini di sini ada waktu yang afdal dan ada waktu yang fadilah. Kalau yang afdal itu lebih daripada yang fadilah. Kapan waktu yang afdal untuk kita berzikir kepada Allah? Yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di kondisi saat semua orang pada tidur, tidurnya dengan keluarga, dengan istri dan suaminya, tapi kita bangun di tengah malam, di 2/3 malam, dan kemudian kita berzikir. Ini dipuji oleh Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebahagian malam bangunlah kalian, lakukan hal-hal yang sifatnya sunnah. Di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada wirid. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah sisi kemanusiaan, level kemanusiaan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati sisi malaikat yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikir di waktu pagi dan petang. Dan ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bangun dari tidur, kalimat yang pertama beliau ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihun nusyur. Keluar dari pekarangan rumahnya, dia menatap ke langit dan melihat ya cahaya matahari yang akan terbit. Apa yang dia ucapkan saat itu? Zikir petang, zikir pagi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bahkan ayat ini dikatakan sungguh celaka orang yang menguasai ayat ini, menghafal ayat ini, tapi dia tidak mampu memikirkan bagaimana pergantian siang dan malam. Padahal itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waktu petang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pagi dan petang zikirnya ada yang mirip. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samil alim. Ketiga kondisi waktu ini mari kita amalkan karena disinilah waktu yang sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya. Pelaksanaan zikir di waktu-waktu yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis diyakini mempercepat datangnya ridho ilahi kepada hamba-hambanya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin bisa menjadi tempat perlindungan manusia dari kehidupan modern. Karena Islam menawarkan konsep ilahiyah dan konsep sosial secara bersamaan. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.